Nah, yang saudara harus tahu, bahasa roh itu bukan terlalu mengada-ada atau terlalu tinggi. Bahasa roh adalah bahasa roh saudara dan saya. Bahasa roh diberikan karunia-Nya oleh Roh Kudus, tapi diaktifkan oleh iman kita. Sama seperti kesembuhan. Kesembuhan itu karunia diberikan oleh Roh Kudus, tapi yang aktifkan siapa? Iman saudara. Tadi setiap saudara yang sembuh bukan karena saya, tapi karena iman. Saudara gerakan bagian tubuh saudara yang sakit tiba-tiba nggak sakit. Kenapa? Iman saudara. Begitu juga dengan bahasa roh. Bahasa roh saudara terima dari Tuhan. Lalu apa? Siapa yang menggerakkan mulut saudara? Bukan Roh Kudus. Karena ini bahasa roh kita. Kita yang menggerakkan mulut kita, kita yang menggerakkan lidah kita, dan roh yang menyertai. Memang pertama kali kita berbahasa roh, kita akan ngerasa seperti apa? Wah, ini mah bukan bahasa roh. Karena apa? Daging seteru dengan roh. Daging kita nggak suka, daging kita nggak nyaman. Mari kita coba sama-sama, kita bangkit berdiri. Ayo semuanya. Ingat, karunia ini tersedia bagi setiap orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus. Amin. Tutup mata kita sama-sama, angkat kedua tangan kita. Ikuti doa saya. Di dalam nama Yesus, aku minta karunia bahasa roh Tuhan aktifasi di dalam diriku. Aku menerima karunia-Nya di dalam nama Yesus. Dalam hitungan ketiga, saudara mulai buka mulut saudara, mulai gerakan lidah saudara, mulai berbahasa. 1, 2, 3. Korabase kerebearabase kerabapapaparabase. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Terus keluarkan. Korabase kerabakarabase kerabakarabase kerabaralabase. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kerapata karabasi kerapata lalabasi kerabayarabata karabata karabarala. Iya. Semua mulai lakukan, semua mulai lakukan. Kerabata karabasi kerabayarabata karabalalabase. Korabata karabasi karabalalabase kerabaralabase kerabara. Amin. Amin. Jesus name. Semakin kuat, semakin kuat. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Fire, 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 fire. I fire you. I fire. Choma kwa moto. Piga kila roho zote za giza. Kwa damu ya Yesu. Fire. 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 Piga kwa moto. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, Kristo, moto, moto. Saya memang bertugas. Betul, itu memang tugas saya karena saya pemusik utama gereja. Nah, saya itu harus ke situ karena saya pemusik utama dan KKR itu sangat identik dengan konser. His grave is empty, by the way. He is alive and he is here tonight. Satan!
Oke, dia sangat identik dengan konser. Bentuknya juga sama seperti konser. Nah, di KKR tersebut juga biasanya persiapan KKR itu membutuhkan waktu 1 bulan. 1 bulan dimana bukan untuk timnya kita, tapi untuk kita mempromosikan. Mempromosikan dimana kita akan bagian yang akan mempromosikan adalah siapa? Pendeta sendiri, pendeta cabangnya. Kemudian dibantu oleh pendoa-pendoa syafaat dan para asher-asher di situ. Mereka yang akan menyebarkan beserta dengan orang-orang yang di pelosok. Dan KKR itu jarang kita menemukan KKR kalau misalnya di kota besar. KKR tuh paling mayoritas tuh pasti langsung ke pelosok-pelosok. KKR di Papua, KKR di mana, pasti mereka tuh pelosok kecil, terpencil dan susah untuk di reach out. Dan biasanya infrastruktur di situ itu sangat tidak mumpuni ya. Mereka sekolah kemungkinan tidak ada, adapun lokasinya itu jauh, biasa di kota ataupun rumah sakit. Rumah sakit tuh jarang sekali ada. Ada klinik kesehatan yang ada. Oke. Dan yang seperti bahkan ya kantor polisi dan lain-lain itu sangat jauh lah. Mereka jauh dari semua fasilitas publik. Oke. Nah, KKR itu sendiri, tujuan kita KKR itu sebenarnya nih memenangkan jiwa. Ruwet. Kita mau menyelamatkan jiwa. Walaupun kita tidak tahu kita selamatkannya kemana, tapi kita selamatkan ini. Jiwa apa itu? Nah, jiwa umat. Domba-domba yang tersesat? Betul, domba-domba yang tersesat. Karena kita domba-domba yang sudah di jalan yang benar. Kita domba-domba yang sudah dipandu oleh Yesus Kristus. Kita domba Yesus. Iya. Ya, jadi kita mau mencari domba-domba lain nih. Nah, kita mau mencari domba-domba lain di pelosok-pelosok itu. Di mana? Karena menurut kita semua orang yang di luar Kristen sesat. Semua orang yang luar Kristen itu ya meninggal akan masuk neraka. Betul. Itu yang dipercayakan. Karena kalian tidak percaya kunci keselamatan kita. Kalian tidak percaya dengan penebusan kita. Berarti kalian tidak dapat Yesus Kristus dong. Walaupun persyaratan dapat Yesus Kristus itu benar-benar absolutely doesn't make sense. Betul. Kamu membunuh nggak apa-apa, asalkan besok kamu ke gereja, kamu sumpah di depan gereja bahwa Yesus adalah Tuhan kita, beres semua dosamu. Itu tidak make sense, tapi digunakan sebagai itu kalimat penjualannya. Oke, jadi kalimat istilah marketingnya adalah itu. Yesus adalah keselamatan. Yesus akan menebus semua dosamu. Apapun dosamu akan dihapuskan. Yang happy, yang jahat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang dosa yang paling banyak, bahagia mereka. Iya kan? Simple. Tidak perlu doa, tidak ada persyaratan. Kamu mau ke gereja berapa kali terserah. Yang penting kamu percaya Yesus nih, kan? Udah beres. Berbuat baik juga tidak perlu sebenarnya. Karena kan ada kan kunci keselamatan. Perpuluhan nggak perlu. Oh, nggak perlu. Kan tidak ditulis. Kunci keselamatan untuk mendapat Yesus adalah Perpuluhan. Oh, bukan perpuluhan. Percaya kepada Yesus. Beda. Perpuluhan itu tidak. Yes, itu tidak memungut perpuluhan. Itu gereja yang memungut perpuluhan. Pendeta yang memungut perpuluhan. Kamu cukup percaya. Percaya saja sudah, penebusan kamu isinya sudah deal lah. Kamu sudah sign kontrak, sudah bebas. Jadi itu yang akan dijual ke KKR ke pelosok-pelosok ya. Nah, orang-orang di pelosok itu kan satu bisa dikarenakan infrastrukturnya rendah. Kebanyakan pendidikan tidak tinggi. Mereka tidak punya media-media massa, internet susah. Gimana cara mereka dapat informasi? Ruwet. Handphone dan lain-lain mereka tidak mampu kemungkinan kan, karena ekonominya cukup lemah. Tapi mereka biasanya memegang agama, sudah punya agama mayoritasnya. Mereka pasti punya agama dong. Apalagi orang Indonesia, kita tidak mungkin kita lahir terus kita dibilang nggak apa-apa kamu jadi ateis, kan nggak mungkin. Kita punya budaya untuk harus memegang, dan agama yang mayoritas dipegang adalah Islam. Betul, agama Islam. Nah, nanti KKR ini akan mendobraknya dengan kunci penyembuhan, janji-janji penyembuhan. Kan kalian tidak punya rumah sakit, kalian kemana-mana jauh, kalian tidak punya transportasi, dan kalian tidak punya informasi. Banyak dong poin yang kita bisa menangin dong. Kita datang, kita bawa informasi, kita bawa band, kita bawa semua kemegahan kota. Kita bawa pendeta yang radikal, yang rasanya itu kalau datang itu kita langsung semangat gitu kan. Lihat mukanya aja kita semangat gitu. Semua saat ini yang mau menerima Yesus dalam hitungan ketiga, bangkit dari tempat duduknya, terimalah Yesus, maju ke depan sini sekarang. Nah, untuk pendeta pilihan. Untuk pendeta pilihan tuh. Dan tempatnya juga tempat pilihan juga yang nggak ada rumah sakit.
Jauh Iya. dari rumah sakit. Jauh, bukan cuma rumah sakit, semua infrastrukturnya jauh. Biasanya tuh kayak seperti di tengah-tengah lapangan ini juga lapangan-lapangannya mungkin di tengah kota, tapi itu kota kecil. Bukan kota, sorry, desa. Desa. Yang tidak ada kota kan. Di situ ada kotanya tapi dia pasti di desa. Di desa. Pertama ada untuk menggapai orang desa, kedua tuh murah. Jadi modalnya tidak diperlukan terlalu besar. Kalau ke kota mahal, ratusan mungkin untuk harus sekali datang kan. Kalau ke desa-desa itu kan masih bisa terjangkau. Where's Jesus? As Jesus grew up, he learned more and more about God. Jesus is God. How can he learn more and more about himself? Because Jesus is God. It's a great question, So Emily. how can he learn more and more about himself? Because it said Jesus grew up. He learned more and more about God, his Father. Well, because when Jesus came down to earth, he grew up as a regular human being too. So he would read the Bible and that kind of thing. So he would learn more and more about himself. Hmm